di media sosial kan sangat ramai soal surat-surat tercoblos di kolom salah satu paslon. Dan itu kan juga dicatat oleh Panwas di LHP masing-masing gitu. Kalau dari hasil rekapitulasi selama 1 hari ini, apakah Bawaslu sudah punya data berapa banyak surat-surat tercoblos untuk paslon 01, 02, dan 03? Terima kasih. Sama satu lagi Mas Bokti soal dugaan. Sama satu lagi Mas Bokti soal banyak juga di Twitter beredar soal pembacaan sirekap yang tidak sesuai dengan hasil C1 yang dalam tanda kutip markup-nya sangat besar, misalnya 117 menjadi 617, dan itu banyak ditemui. Itu menjadi satu masalah dan objek pengawasan Bawaslu atau seperti apa, dan saran perbaikan dari KPU gimana? Itu Mas Bokti, thank you. Terima kasih Mas Vito. Satu ya jawabnya, kita lupa jawabnya ya. Pertama, sampai sekarang kita belum menjumlahkan ya yang tercoblos berapa, dan karena ada juga beberapa hal yang dilihat di media sosial dan tersebar. Untuk nyambung pertanyaan nomor 2, masalah sirekap misalnya, apakah kemudian ini masalah atau tidak? Bahkan ada ya bahkan ada yang sampai 800.000 atau 80.000, soal mana 80.000. Ini data apa gitu kan, nggak mungkin juga. Tapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah. Namun harus kami sampaikan bahwa sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan sirekap. Sirekap alat bantu. Semoga alat bantu ini tidak menjadi permasalahan. Nah, ini sudah kita temukan ya, tapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan sirekap. Ada Tenoli mungkin bisa dibantu? Iya, terima kasih. Jadi kalau soal jumlah yang diduga sudah tercoblos duluan ke paslon 1, paslon 2, paslon 3 saat ini sedang kami reka. Tetapi terhadap peristiwa itu sudah dilakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan menyatakan surat suara tersebut rusak, ya, dan kemudian pemilih diberikan surat suara pengganti. Jadi artinya apa yang dalam konteks ini perlu ditekankan, bahwa upaya menjaga hak pilih tetap menjadi yang kita prioritaskan, di mana kalau ada berbagai dugaan peristiwa di mana surat suara rusak harus segera mendapatkan gantinya. Yang berikutnya perbedaan manual dan sirekap seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua. Dalam konteks ini memang Bawaslu sedang terus mencermati berbagai proses yang dilakukan. Kami mendapatkan informasi juga sampai hari ini sirekap masih dalam kondisi belum bisa diakses ya, karena sedang dalam perbaikan. Tetapi sekali lagi masyarakat harus memahami, publik harus mengetahui bahwa sirekap hanya alat bantu yang otentik itu saat proses rekapitulasi secara manual berjenjang. Kita akan lalui proses itu dari hari ini 15 Februari sampai tanggal 20 Maret yang berjenjang sampai selesai. Jadi mari kita tunggu sama-sama. Pak Erwin? Oh masih. Hanya pas dulu. Silakan. Mas, artinya itu surat-surat tercoblos akan dilakukan penelusuran, itu kan sudah dianggap rusak untuk menjaga hak pilih. Tapi apakah Bawaslu akan melakukan penelusuran tindak pidana pemilunya di balik dugaan surat-surat tercoblos itu? Ya, dan itu sangat tergantung pertama dari waktu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan juga mencari alat bukti yang ada. Karena kan itu harus ditarik ke belakang. Nah itu yang kemudian akan kita lakukan ya. Tapi juga kemudian ke masyarakat tiba-tiba oh ini nggak selesai ya, karena satu alat bukti yang kemudian tidak dapat ditemukan, dan juga waktu yang sangat terbatas karena Undang-Undang Pemilu hanya memberikan waktu kepada kita 7+7 plus kemudian penyidikan 14 hari. Nah disitulah waktu kami untuk mencari alat bukti beserta kalau kemudian sudah ditemukan diregister oleh Bawaslu, maka akan dilanjutkan ke penyidikan, dan polisi pun hanya punya waktu 14 hari. Jadi itu akan sangat tergantung dengan hal tersebut. Karena waktunya sudah lampau, dan dia harus dalam kaidah penyelidikan dan penyidikan tentu dia harus melihat berbagai hal yang berkembang pada sebelum waktu kejadian. Kan ditemukannya pada hari H misalnya pada 14 Februari, sebelum itu pasti ada kejadiannya kan. Nah itu yang kemudian harus dilakukan ya teman-teman. Tapi untuk tadi masih nyambang dengan teknologi itu
perbaikan terhadap kemurnian suara itu sudah dilakukan, bahwa surat-suara ini dianggap rusak dan kemudian tetap dilanjutkan, dan sebelum dilanjutkan maka kewajiban KPPS dan pengawas TPS adalah memeriksa kembali surat suara yang ada yang belum kemudian diberikan kepada pemilih. Ini untuk menjaga salah satunya jika terjadi hal yang demikian lagi. Demikian. Ada pertanyaan lagi? Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.